Halo teman-teman semua, pernah gak sih ngerasa kayak ada perang di dalam diri kita? Di satu sisi, ada panggilan untuk melangkah maju dengan iman, percaya, tapi di sisi lain, ada rasa takut yang narik-narik kita buat mundur. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas soal pergumulan batin ini, perang antara kepercayaan dan ketakutan, dan gimana hal ini ngebentuk kita banget, terutama sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan. Coba deh kita ambil waktu sejenak buat jujur sama diri sendiri. Pasti pernah kan ada momen di mana kita ngerasa Tuhan tuh kayak nyuruh kita lakuin sesuatu. Mungkin mimpin sebuah kelompok kecil, mulai pelayanan baru, atau bahkan hal sesimpel mengakui kesalahan. Tapi tiba-tiba rasa takut datang. Takut gagal, takut diomongin orang, takut gak mampu. Dan akhirnya kita diam aja. Ya, kita semua pasti pernah di posisi itu. Intinya tuh gini teman-teman, setiap keputusan yang kita ambil, dari yang kecil sampai yang besar, itu digerakkan sama salah satu dari dua kekuatan ini. Apakah kita melangkah karena kita percaya sama Tuhan dan janji-janjinya, atau kita mundur dan main aman karena dikuasai sama ketakutan. Dan pilihan ini benar-benar nentuin arah hidup kita bakal kemana. Oke, sekarang yuk kita coba selami lebih dalam. Supaya bisa menang, kita harus kenal dulu kan lawannya. Nah, kita bakal lihat rasa takut ini dari dua sisi. Gimana sih tubuh kita secara alami merespons rasa takut? Dan apa kata Alkitab soal dimensi rohaninya? Ini bagian yang menarik nih. Secara biologis, rasa takut itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah loh. Di otak kita ada bagian kecil namanya amigdala, yang fungsinya itu kayak sistem alarm super canggih buat ngelindungin kita dari bahaya. Nah, dialah yang aktifin respons lawan atau lari. Jadi kalau kita merasa takut, itu normal, itu manusiawi, itu bagian dari desain Tuhan yang luar biasa. Tapi Alkitab ngebedain antara rasa takut yang wajar tadi sama yang namanya roh ketakutan. Nah, ini beda. Ini jenis ketakutan yang melumpuhkan, yang suka bisikin kebohongan soal siapa Tuhan, dan yang ujung-ujungnya ngehalangin kita buat hidup sesuai panggilannya. Dan ayat ini tegas banget bilang, roh yang kayak gitu bukan dari Tuhan. Justru sebaliknya, yang dari Tuhan itu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, setelah kita paham ada dua jenis ketakutan, kita jadi sadar kalau kita ini selalu ada di sebuah persimpangan. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, jalan hidup yang mana yang mau kita ambil. Yuk kita lihat bedanya. Sebelum lanjut, coba deh kita refleksi sebentar. Benar-benar jujur sama diri sendiri. Dalam keputusan-keputusan penting yang baru kamu buat, soal kuliah, pelayanan, atau mungkin hubungan, apa sih motivator utamanya? Apakah kepercayaan, atau jangan-jangan tanpa sadar sebetulnya ketakutan? Di sini kita bisa lihat perbedaannya tuh kayak langit dan bumi ya. Hidup yang dasarnya takut, fokusnya cuma gimana caranya selamat, gimana caranya aman. Jadi susah percaya sama orang, anti banget sama perubahan. Sebaliknya, hidup dalam kepercayaan itu fokusnya ke hubungan sama Tuhan. Siap ngelepasin kontrol dan justru ngelihat tantangan itu sebagai kesempatan buat bertumbuh. Ingat, kita tuh nggak dipanggil cuma buat bertahan hidup, tapi buat hidup dalam iman yang aktif dan berani. Oke. Mungkin ada dari kita yang setelah lihat perbandingan tadi, jadi mikir, waduh, kayaknya hidupku lebih banyak dikendalikan rasa takut ya. Tenang, jangan putus asa. Kabar baiknya adalah, Tuhan gak cuma nunjukin masalahnya, tapi Dia juga nyediain jalan keluarnya. Nah sekarang, kita mau bahas langkah-langkah praktisnya. Seringkali ketakutan rohani ini tuh terselubung teman-teman. Mungkin kita nggak sadar, tapi kita takut buat benar-benar deket sama orang lain karena pernah terluka. Atau kita takut ngambil langkah iman karena takut gagal dan malu. Atau mungkin kita takut dikoreksi karena itu ganggu zona nyaman kita. Nah, ngenalin bentuk-bentuk ketakutan ini adalah langkah pertama yang penting banget menuju kesembuhan. Ada sebuah perumpamaan yang kuat banget buat ngegambarin proses ini. Ceritanya tentang seorang gadis kecil yang sayang banget sama kalung mutiara mainannya, yang terbuat dari plastik. Tapi buat dia, kalung itu adalah harta yang paling berharga. Setiap malam, ayahnya yang sangat mengasihi dia datang dan dengan lembut bertanya, "Sayang, maukah kamu berikan kalung itu untuk ayah sebagai tanda cintamu?" Tapi setiap kali ditanya, si gadis kecil ini selalu menggeleng. Dia nggak rela ngelepasin satu-satunya hal yang dia anggap paling berharga. Sampai pada satu malam, dengan berat hati dan berlinang air mata, gadis kecil itu akhirnya mengulurkan kalung plastiknya ke ayahnya. Dia melepaskan apa yang selama ini dia genggam erat-erat dan dengan tulus bilang, "Ini ayah, aku percaya ayah." Dan apa yang terjadi selanjutnya? Begitu sang ayah menerima kalung plastik itu, dia langsung ngeluarin sebuah kotak bludru dari sakunya dan di dalamnya ada kalung mutiara yang asli, indah dan berkilauan yang selama ini udah dia siapkan.
Ayahnya bilang, "Ayah cuma nunggu kamu rela melepaskan yang palsu supaya ayah bisa memberimu yang terbaik." Kisah tadi itu gambaran yang sempurna banget soal hubungan kita sama Tuhan kan. Seringkali dia minta kita nyerahin kalung plastik kita, yaitu ketakutan kita, kekhawatiran kita, rencana kita sendiri, karena dia udah siapin sesuatu yang jauh-jauh lebih baik. Prinsip inilah yang ditegaskan sama ayat ini, yang ngajak kita untuk menyerahkan semuanya padanya, karena dia peduli sama kita. Nah, pemulihan hati ini bukan cuma buat kelegaan pribadi ya. Hati yang bebas dari ketakutan itu secara alami bakal memancarkan kepercayaan. Dan inilah fondasi dari kepemimpinan sejati yang berdampak. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Salah satu teladan terbaik di Alkitab itu Nehemia. Dia berhasil mimpin bangsanya dalam sebuah tugas yang kelihatannya mustahil. Rahasianya apa? Bukan cuma soal kuasa atau strategi yang hebat, tapi hatinya yang tulus, integritasnya yang teruji, dan ketergantungan yang total sama Allah. Dia selalu berdoa dulu sebelum bertindak. Ciri-ciri kayak gini lahirnya dari hati yang percaya, bukan hati yang takut. Coba deh bayangin, pemimpin yang nggak takut kehilangan posisi pasti akan lebih mudah mendengar orang lain. Pemimpin yang nggak takut kekurangan akan lebih rela berkorban. Mereka setia bahkan waktu nggak ada yang lihat, karena motivasi mereka bukan lagi pujian manusia, tapi kesetiaan pada Tuhan. Amsal ini kayak ngasih stempel konfirmasi ya, bahwa integritas itu adalah fondasi dari kepemimpinan yang diberkati. Kepercayaan itu dibangun pelan-pelan lewat kesetiaan, bukan lewat jalan pintas yang didorong oleh ambisi atau rasa takut gagal. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama pahami kalau kepercayaan kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar ide teologis yang kita amini di kepala, tapi ini adalah sebuah pilihan aktif, sebuah jalan hidup yang kita pilih setiap hari, langkah demi langkah. Dan inilah ayat pamungkas yang merangkum semuanya. Ayat ini adalah sebuah undangan buat kita untuk berhenti bersandar pada logika kita yang terbatas, pada ketakutan kita, pada pengalaman masa lalu kita, dan mulai bersandar sepenuhnya pada Dia yang tidak terbatas dan memegang masa depan kita. Sebagai penutup, mari kita kembali ke cerita kalung mutiara tadi. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, kalung plastik apa yang sedang Tuhan minta untuk aku serahkan hari ini? Mungkin itu sebuah kekhawatiran, luka masa lalu, atau sebuah ambisi pribadi. Apapun itu, pertanyaannya tetap sama. Maukah kita percaya bahwa Dia punya sesuatu yang jauh lebih baik sebagai gantinya? Mari kita renungkan ini dan ambil langkah iman itu. Terima kasih sudah menyimak.